Cahaya akan menyinari pada hati kita benar-benar bersih daripada segala bahaya, segala ketebalan hati. Kalau rohani mereka tidak ada kerinduan, kita tak akan mendapat kerinduan tersebut. Penyerahan pembersih jiwa kita benar-benar kepada musyrik kita, agar cahaya matahari yang bersinar itu sampai ke dalam dada kita di sebelum. Bahwa ajaran tauhid tasawuf ini bukanlah kita peroleh daripada lembaran-lembaran kertas, bukan seberapa alimnya kita, bukan seberapa banyaknya kita membaca. Dianya tauhid tasawuf itu adalah nur, atau bagaimana seharusnya menjadi murid yang benar di hadapan seorang musyrik. Kami ingin sedikit penjelasan dari Tuhanku. Jadi bagaimana kami selaku murid-murid ini dapat memfanakan diri kami kepada Allah. Sebagaimana kata ulama sufi tadi, fana fi syekh qaddam ala qad. Cahaya akan menyinari pada hati kita benar-benar bersih daripada segala bahaya, segala ketebalan hati kita. Semakin terang, semakin kita bersihkan diri kita, semakin kita serahkan diri kita, maka cahaya yang dalam dada musyrik kita akan memancar-mancar. Disitulah kita akan mendapat rahsia-rahsia ilahiyah semakin dalam, semakin dalam. Dan timbullah kegoncangan hati kita gemetar. Dimulai jiwa kita sebagai cinta dan rindu kepada Allah. Daripada mana datang cinta dan rindu itu? Ialah datang daripada cinta dan rindu yang ada dalam guru kita, memancar ke dalam kalbu kita. Setiap kerinduan itulah kita mengambil kerinduan pada guru kita dalam rohani kita. Kalau rohani mereka tidak ada kerinduan, kita tak akan mendapat kerinduan tersebut. Kalau ada guru kita tidak ada keasyikan dengan Allah, kita tak akan mendapat keasyikan tersebut. Maka kalau kita mencapai rasa nikmat dalam zikir, nikmat dalam mengetahui sekarang, kita meyakini di hadapan kita adalah guru yang hak yang telah memancarkan cahaya tersebut. Maka disitulah nasihat sedikit yang dapat sampaikan, ialah penyerahan pembersihan jiwa kita benar-benar kepada musyrik kita, agar cahaya matahari yang bersinar itu sampai ke dalam dada kita di sebelum. Wallahu a'lam, barakallahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama kita cintai dan kita muliakan guru kita, mursyid kita, Abuya, serta Inya, Umi dan seluruh keluarga. Semoga diberikan kesehatan, panjang umur, dan dimudahkan segala perjuangannya. Juga yang kita muliakan guru kita, Toku, bersama dengan seluruh rombongan yang alhamdulillah telah dapat bersama-sama dengan kita pada pagi yang berkah ini. Doa yang sama untuk Toku dan seluruh rombongan dan seluruh para abu-abu muda, para wali-wali Nangro, para gubernur, dan para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, baru saja kita sama-sama mendengarkan mutiara-mutiara hikmah, pelajaran-pelajaran penting tentang betapa pentingnya ajaran tauhid tasawuf dan tauhid sufi
yang selama ini diajarkan oleh Abuya guru kita. Maka kepada kami diminta untuk bertanya atau memberikan pandangan. Pada kesempatan ini kami ingin bertanya kepada Teku bahwa sebagaimana yang kita dengar tadi, bahwa ajaran tauhid tasawuf ini bukanlah kita peroleh daripada lembaran-lembaran kertas, bukan seberapa alimnya kita, bukan seberapa banyaknya kita membaca, tetapi dianya tauhid tasawuf itu adalah nur yang Allah Ta'ala letakkan di dalam dada mursyid, yang itu akan terlimpah kepada dada-dada para murid. Akan tetapi yang ingin kami pertanyakan, bagaimana seharusnya kami ini sebagai murid supaya kami bisa menerima atau mendapatkan limpahan-limpahan nur itu ke dalam dada-dada kami. Karena bisa kita katakan kami ini mungkin bersama Abuya sering bertemu, sering berhadapan-hadapan, sering bersalam-salaman, bahkan hampir di setiap kesempatan ikut aktif dalam pengajian-pengajian seperti ini. Akan tetapi kadang-kadang dengan Abuya itu sendiri atau kadang-kadang limpahan-limpahan itu masih juga sangat jauh untuk kami dapati dan kami peroleh. Mungkin apa kiat-kiat atau bagaimana seharusnya menjadi murid yang benar di hadapan seorang mursyid ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan dan juga dimuliakan oleh Allah, guru kita bersama, wa murabbi arwahina Abuya Ina dan Umi dan seluruh keluarga besar Abuya. Kemudian juga sama kita muliakan oleh Allah juga kepada guru kita yang sudah berhadir jauh dari negeri Malaysia, itu Tuku Ibrahim, juga rombongan-rombongannya, dan juga seluruh para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah, ini merupakan salah satu keberkahan Abuya. Abuya memberikan kesempatan bagi ulu tua untuk bertanya sedikit tentang perjalanan dalam tasawuf kesufian, supaya kita dekat dengan Allah, supaya kita dapat bermakrifat kepada Allah. Jadi inti pertanyaan yang saya tanyakan, ada satu istilah para ulama sufi mengatakan fana fi syekh
muqaddam ala fana fillah. Jadi disinilah kami ingin sedikit penjelasan dari Toko. Jadi bagaimana kami selaku murid-murid ini dapat memfanakan diri kami kepada guru. Karena selama ini mungkin kita sudah banyak memahami apa yang disampaikan oleh guru tentang tasawuf kesucian diri, tetapi kadang-kadang sedikit kita memperhatikan, merenung sebagaimana kata ulama sufi tadi, fana fi syekh qaddam ala mungkin itu saja dari saya. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita persilakan kepada Allah dengan doa bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang kita muliakan Ambiya wa Rabbina wa Mursyiduna Wali Agama Aceh Hati Muhti Malimul Madin beserta dan Umi. Kemudian juga yang kita muliakan guru kita telah ada bersama kita, Toku dari Malaysia beserta dengan rombongan, dan kepada Abang Muda dan juga kepada seluruh wali agama dan petinggi-petinggi tasawuf. Jadi kita sudah mendengar yang disampaikan oleh guru kita. Tentunya kami sedikit akan bertanya dalam penyampaian tasawuf ini yang berkembang kita lihat yang mudah menerima ilmu ini adalah orang-orang yang bukan para ulama-ulama, sedangkan para ulama-ulama agak payah untuk menerimanya. Dan ini kami ingin sedikit menyampaikan dan bertanya kepada Teguh bagaimana caranya supaya kami dapat menyampaikan ilmu ini ke seluruh masyarakat dan ke seluruh para ulama-ulama. Semoga ilmu ini mudah dalam kami menyampaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibarat yang Tuhan boleh ibaratkan murid dengan gurunya. Bahkan guru ini pergi sini pergi terakhir guru ibarat sumur. Ada murid yang sekadar meminta dites oleh itu sumur. Ada para murid yang mengambil air sumur itu. Ada murid yang menghulurkan kakinya ke dalam sumur itu. Dan ada murid yang terjun ke dalam sumur. Dalam minta dengan guru kita, mereka pertama adalah kita mengingati, membayangkan wajah kita. Yang kedua ialah hub cinta, menjadikan kita sentiasa mengingatinya dalam keadaan apapun dan di mana jua. Ini adalah tahap yang terakhir. Mesti murid memproses kepada yang kedua ini, bukan sekadar mengingati ketika dalam rabitah zikir, tapi rabitah yang kedua adalah mengingatinya dalam keadaan di mana jua. Cinta.
Yang ketiga ialah menyatu diri kita seolah-olahnya guru kita itu menyatu diri kita. Inilah kedalaman cinta. Dua menjadi satu, tidak lagi dua. Hidup kita adalah menjadi satu dengan guru kita. Dalam perjuangan, di dalam kehidupan. Terutama kita sudah tenggelam di dalam air. Bukan sekadar melihat sumur itu, bukan sekadar minum-minumnya, bukan sekadar meletakkan kaki kita, tapi kita berada dalam sumur tersebut. Jadi untuk mencapai hal ini ialah kita benar-benar hadirkan diri kita ini ialah untuk benar-benar makrifat kepada Allah. Yang kedua ialah kita memahami bahawasanya pintu kepada makrifat adalah Rasulullah SAW. Yang ketiga, kita memahami bahawasanya ketika tidak ada lagi Rasulullah di hadapan kita, maka bersihlah bayangan Rasulullah di hadapan kita. Ialah Rasul kita ketika ini. Di dalam kalangan kita, para musyrik itulah bayangan Nabi kita. Apabila kita memahami di sini ialah pintu kepada Rasulullah SAW, musyrik. Atau perlulah kita ini fana fisya. Fana ini adalah menyatu hati kita dengannya, dengan tidak ada lagi apapun kelebihan kita, apapun kehebatan kita, apapun diri kita. Mereka kita hidup untuk guru kita. Jadi agak susah untuk mencapai, kecuali murid-murid yang salah, yang benar-benar salah, yang betul-betul paham, tidak terbuka pintu makrifat, malaikat aku benar-benar berada dalam penyerahan dan penyatuan diriku dengan musyrik. Jadi ada mereka yang dekat tapi jauh, ada lagi yang jauh tapi dekat. Karena hubungan antara guru dengan murid ini bukan hubungan biasa saja, hubungan jiwa, hubungan hati, hubungan ruh. Dan adabnya itu antara guru dengan murid. Kalau kita baca kitab sekalipun, kita tak boleh nak mengikut sebelum mengikut kitab tersebut, karena awal guru kita tidak sama. Apakah yang menyenangi guru kita? Ada musyrik yang senang muridnya seperti ini, ada musyrik yang menyenangi muridnya seperti ini. Apakah kita kena membaca karakter guru kita, mempelajari, memahami apa yang dicerita oleh dia, apa yang jadi suka kita. Kita tak boleh mengikut sebelum mengikut apa yang digariskan. Itu sebagai panduan, tetapi di hadapan kita, apakah kemampuannya, apakah perkara yang disukai. Itu kita mempelajari makrifat syar'i. Kalau kita makrifat kepadanya, disitulah kita beradab dengan adab yang begitu baik. Kalau timbulnya adab yang baik itu menimbulkan kesenangan hati guru kita, musyrik kita kepada kita. Kesenangan hati dia itulah, disitulah dipanggil cinta Tuhan kepada kita, cinta Nabi kepada kita. Disitulah bermurid cahaya-cahaya ilahi agama dan Allah. Kita sebagai murid jangan melakukan hal yang menyebabkan guru hilang dalam dada dia, menyebabkan cinta itu hilang dari dada dia. Ada di hadapan kita, tapi dalam hatinya dia hilang kita. Karena kita melakukan perkara-perkara yang menyakiti dia. Hanya muncul pada zahir dan tidak ada pada kalbu. Ada murid yang tak muncul pada zahir, tapi ada dalam kalbu kita. Jadi pelajari memahami hal ini dengan baik sebaik agar kita tidak hilang kepada dada guru kita, cintanya kepada kita.
Yang penting kita mendapat cinta guru kita. Kalau mendapat cinta, disitulah cinta Allah memandang kepada kita. Kalau kita tak dapat cintanya, kalau kita mengaji siang dan malam dengannya, hati dalam badannya, apa pun kita lakukan dan kita memahami segala ajaran-ajaran kita, tetapi guru kita tidak mencintai kita. Datang dia melihat kita ada kesombongan, dia melihat kita ada kepentingan. Dalam dada kita ada sesuatu selain daripada benar-benar menyerah mengikuti ilmunya. Karena tidak ada guru mursyid di mana dia nak beri Allah dalam dada kita. Dan melihat dalam dada kita masih ada sesuatu selain. Pada Allah ada kepentingan nafsu masih lagi tepat dalam mentaati ajaran-ajarannya. Di sinilah dia bagi guru dijauhkan hati dari kita, terpuris hati. Maka tidak akan berjaya orang yang memburiskan hati para wali Allah. Bahaya. Orang-orang yang hatinya sentiasa putus hubungan dan belum menjaga. Kalau saya, dia masih putus banyak dengan Tuhan. Kalau ulama hakikat, dia tidak memutus hubungan hatinya dengan Allah. Jadi semakin kita mengenal guru kita, maka situ punya ketaziman kita kepada guru kita. Suatu ada pihak yang suka nak pahami dalam bagaimana Sayyidina Abu Bakar mengenal Nabi tidak sama Sayyidina Umar mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sama antara para sahabat-sahabat mengenal Nabi. Maka situ ada pihak kita melihat, kalau ada pihak seperti ini kita tahu dia sudah makrifat pada musyrik. Kalau ada pihak seperti ini, dia faham ilmu sufi, tapi dia belum benar-benar makrifat kepada dia. Jadi ada yang lahir daripada makrifat. Makrifat mendatangkan cinta melahirkan adab. Yang kedua, kasihnya itu tokoh Jawa. Satu jawaban dari dua soalan tadi. Kedua ialah tentang bagaimana ilmu ini sampai kepada ulama. Ini sejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling sukar untuk menerima dakwah Nabi adalah ahli kitab. Ahli kitab inilah yang menentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama, kenapa berlakunya kesukaran? Apabila mereka terpijak dengan ilmu, timbul keegoan. Bila orang kaya yang merasa dia kaya, maka situ timbul keegoan. Orang yang berpangkat yang merasa tinggi pangkatnya timbul keegoan. Keegoan itulah menjadi bijak dia untuk melihat cahaya di hadapan. Keegoan itu yang menjadi bijak untuk dia menerima ilmu kesufian ini. Syarat ilmu kesufian adalah hilangkan keegoan. Pada guru dahulu, para musyrik dahulu nak menerima murid ini bukan senang. Dia akan tes keegoan, dia suruh melakukan perkara-perkara yang menyebabkan hancur ego kita. Setelah dilihat itu baru diberikan kekalahan ilmu. Bagaimana sejarah Sejubi dengan As-Sabri seorang gubernur. Maka kata As-Sabri, wahai tuan, kami dengar denganmu ada permata-permata yang ini. Kata guru dia Sejubi, benar, tetapi engkau tidak mampu memiliki permata begini. Bagaimana saya nak mendapatkannya? Terlalu mahal, kau tidak boleh mendapatkannya. Saya sanggup melakukan apa saja untuk mendapatkan mutiara itu. Maka kata Sejubi, boleh, dengan syarat besok selepas kamu aku nak suruh kamu pergi setiap rumah, ketuk pintu dan mohon maaf seluruh orang-orang yang di bawah dalam kekuasaan kamu. Maka Asri dia
Dia ketuk pintu satu, mohon maaf, minta maaf. Setelah selesai dilakukan tadi, berjumpa lagi. Guru saya telah melakukannya. Apa lagi seterusnya? Seterusnya ialah kamu tetap memakai gambar kamu, tapi kamu minta sedekah. Duit beri pada fakir miskin. Oh, begitu orang mau lakukan. Tapi dia lakukan juga. Sehingga sampai satu saat sejudi tanya dia, bagaimana keadaan kamu sekarang? Kata, aku merasa akulah yang paling terhina dengan kalangan manusia ini. Kata sejudi, maka engkau layak menerima ilmuku. Syarat pertama yang adalah hilangkan keegoanmu. Kalau kamu datang dengan ilmu, kamu tak akan dapat ilmu ini. Dinding, hijab, paling besar. Lalu jangan heran para ulama kita. Suatu Imam Ghazali mengarang kita Ihya Ulumuddin, menghidupkan jiwa akal. Dan dia melihat ketika itu fuqaha sudah hilang tasawuf, hilang batinnya, dan aku dia kata menyeberangi lautan fiqh aku sampai ke seberang, aku menyeberangi lautan falsafah aku sampai ke seberang, aku menyeberangi lautan tasawuf aku tenggelam di dalamnya. Jadi aku bertemu hakikat kebenaran itu dalam ilmu kesufian ini. Dan saya bertemu Imam Ghazali, Syekh Ali Farmadi, seorang tukang kasut saja. Sehingga bila Imam Ghazali mau belajar dengannya, kamu orang ulama besar, kenapa kamu mau belajar dengan aku soal tukang kasut? Aku yang mau dipelajari Imam Ghazali dengan Syekh Ali Farmadi ini. Bukan lagi berbahasa ilmu, kan bahasa ilmu sudah dimilikinya. Dia memiliki nur cahaya guru itu. Dalam ini, dia mau belajar ilmu kefakiran, dia mau belajar ilmu kerendahan, dia mau belajar ilmu kesabaran. Itu yang mau dipelajari. Dia mau belajar ilmu syuhud cahaya hati. Maka dia barulah dingin. Maka dia pada. Jadi para ulama kita ini boleh kita mendekatkan kepada mereka dengan akhlak. Mereka yang dididik oleh aku ya, tapi para ulama dengan akhlak. Jadi ada akhlak yang baik. Kalau kita mendampingi, walaupun aku umpama beri balasan yang baik. Walaupun misteri yang diberi balas kata yang baik. Dengan akhlak ini, dengan akhlak Rasulullah SAW ini akan menjatuhkan siapa kecuali mereka yang terlampau sudah dihijakkan Tuhan. Tetapi mereka yang sekadang-kadang mengikuti saja akan jatuh. Jadi gerakan akhlak ini baik. Lawan akhlak, lawan dengan akhlak. Munculkan tasawuf dalam bentuk penamalan, penzahiran, bukan bentuk segala kata-kata. Dengan akhlak ini kita menambah manusia sehingga mereka melihat kebenaran mereka tasawuf. Mereka perlu belajar ilmu ini untuk mendapat akhlak-akhlak seperti apa yang kita peroleh. Akhlak keberkatan ajaran Abuya sehingga melahirkan akhlak-akhlak yang mulia yang dapat mendampingi sesuatu saja dan menyenangkan hati sesuatu saja. Wallahu a'lam. Barakallahu. Ya, ada pertanyaan untuk Abah Randy. Apakah di Akia ini kepada ulama-ulama sudah ada akhlak yang baik? Tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah, apakah sudah berakhlak yang baik? Sudah berakhlak yang mulia ya. Lantas jawaban kita begini, hadirin yang berbahagia. Dulu sebelum aku yang mengembangkan ilmu di tasawuf, akhlak para pejabat dan masyarakat sangat-sangat kurang. Jadi setelah aku yang mengajarkan ilmu di tasawuf dan kesufian ini, mudah-mudahan para pejabat dan masyarakat sudah dapat menunjukkan akhlak-akhlak yang baik. Hanya saja
Kalau masyarakatnya sudah bisa kita katakan masyarakatnya sudah 70% ke atas sudah berakhlak mulia dibandingkan sebelum ada tasawuf. Buktinya begini, dulu Abuya membuat pesantren di tempat yang orang tidak berakhlak sama sekali, yaitu di kota Murni. Kota Murni itu adalah satu kampung di sisi yang di sana dulu sebelum masuk MPDT. Kampung itu ibu-ibu dan bapak sama. Kalau bulan puasa mereka tidak puasa, oleh mereka berjalan makan di atas jalan. Yang perempuan memakai pakaian muka orang. Jadi setelah masuknya Abuya ke desa tersebut, malah pada tahun ini kami sampaikan pada tokoh dan kepada jamaah. Tahun ini desa itu dipimpin oleh Pak Haji Arjuna. Arjuna itu dulunya dia seorang pangsan. Pekerjaannya maksiat, menyanyi di keyboard dan jahat. Belajar dari nol. Dia belajar dari nol, dari kitab juz amma sampai sekarang dia sudah jadi imam. Itu persis proses perjalanan itu tasawuf. Insya Allah desa itu tahun ini mendapat juara pertama di Aceh Barat Daya sebagai desa pokok agama, mendapat hadiah dari pemerintah 50 juta. Dan juga ini tandanya bahwasanya keberhasilan Abuya yang telah menyampaikan tugas dari Aceh Barat Daya. Dan ada juga lagi desa-desa yang sudah berkembang pengajian. Mudah-mudahan setiap desa ada pengajian setiap malamnya. Mudah-mudahan semoga kita doakan bersama Abuya dapat diberikan umur panjang oleh Allah dan mendapat suluhan lampu yang sangat berharga untuk kita. Dengan adanya Abuya menjadi daerah suci. Demikian barangkali Abi yang dapat dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhir acara ini sampai sudah pengajian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan upaya yang telah kita dengar dari Abuya dan Toku yang dulu dapat menjadi sebuah kebanggaan kepada kita semua.